7 tahun lalu, dia mengambil semua hartaku. Dia membuangku bersama putri kami yang lumpuh. Hari ini, mereka kembali untuk menertawakan penderitaan kami. Tapi tawa mereka tidak akan lama. Mereka tidak tahu anak yang mereka buang itu, kini adalah takdir yang akan menghancurkan mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dina menghela napas panjang. Tetesan keringat membasahi kening di balik hijabnya yang sederhana. Baru saja ia selesai melakukan sesi terapi harian untuk Bintang, putrinya yang berusia 3 tahun. Bintang terduduk diam di kursi roda kecilnya, menatap Dina dengan mata bening yang selalu terlihat sedikit sedih. Sejak kecelakaan mobil setahun lalu yang merenggut kemampuan Bintang untuk berjalan, hidup Dina terfokus pada 2 hal, merawat Bintang dan mencari biaya untuk kesembuhannya. Hari ini adalah hari yang berat. Dina baru saja menyerahkan sisa tabungan terakhirnya kepada Pak Rahmat, terapis fisik yang datang 3 kali seminggu. Rp100.000 terakhir di dompetnya berpindah tangan, ditukar dengan harapan tipis bahwa otot-otot di kaki Bintang suatu hari nanti akan merespons. "Bintang lapar? Ibu buatkan bubur." "Ya," ujar Dina lembut, sambil mengelap kaki mungil putrinya. Bintang hanya mengangguk pelan. Dina bangkit, merasakan sendi lututnya berbunyi protes. Ia lelah, teramat lelah. Ia melihat ke arah dapur. Beras tersisa sedikit, cukup untuk bubur Bintang, tapi mungkin tidak cukup untuknya makan malam nanti. Ia berharap suaminya, Andro, segera pulang. Andro bilang proyeknya di luar kota akan segera selesai, dan ia akan membawa uang banyak. Dina sudah tidak sabar. Ia perlu membeli susu formula khusus untuk Bintang, dan membayar cicilan kursi roda ini. Suara deru mobil terdengar di halaman. Bukan suara mobil Andro yang biasanya. Mobil ini terdengar lebih baru dan lebih halus. Dina mengintip dari jendela. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan teras rumah mungil mereka. Jantung Dina berdebar. Apakah Andro berhasil? Apakah ia membeli mobil baru? Pintu mobil terbuka. Andro keluar dari kursi pengemudi. Ia tampak berbeda. Kemeja batiknya yang lusuh digantikan kemeja sutra mahal. Rambutnya disisir rapi berkilau. Tapi bukan itu yang membuat Dina terpaku. Dari kursi penumpang, keluar seorang wanita. Wanita itu muda, cantik, dengan riasan tebal dan gaun merah menyala yang ketat. Wanita itu memandang rumah mereka dengan tatapan jijik. Dina segera meraih Bintang dan menggendongnya. Ia merasa ada yang tidak beres. "Mas?" sapa Dina ragu saat Andro dan wanita itu melangkah masuk tanpa permisi. Andro tidak menjawab. Ia bahkan tidak melihat ke arah Dina atau Bintang. Matanya sibuk menatap wanita di sebelahnya. "Bagaimana, sayang? Suka rumahnya?" "Yah, sebentar lagi ini jadi milik kita," kata Andro pada wanita itu. "Mas, apa maksudmu? Siapa dia?" Suara Dina bergetar. Wanita itu tertawa, suaranya melengking. "Kenalkan, aku Risma, calon nyonya Andro." Risma melangkah angkuh, menyentuh sofa usang mereka dengan ujung jarinya. "Mas, cepatlah. Aku tidak tahan bau pengap di sini. Aku mau segera pindah ke rumah baru kita." "Dina, kita selesai," kata Andro akhirnya. Datar, dingin, dan tanpa emosi. Dunia Dina seakan runtuh. "Selesai? Apa maksudmu, Mas? Kita punya Bintang." "Justru itu masalahnya," bentak Andro, wajahnya tiba-tiba berubah garang. Ia menunjuk Bintang dalam gendongan Dina. "Aku sudah muak. Aku muak hidup miskin, muak punya istri yang penampilannya kucel, dan aku muak mengurus anak cacat itu." Hati Dina seperti ditusuk ribuan jarum. "Dia anakmu, Mas, darah dagingmu." Risma kembali tertawa. "Anak cacat begitu dibilang anak? Mas Andro itu pria sukses. Dia pantas dapat yang lebih baik. Yang sempurna. Bukan istri kumal dan anak beban sepertimu." "Cukup," teriak Dina. "Belum cukup," kata Andro. Ia berjalan cepat ke kamar tidur. Dina mengikutinya dengan panik, masih menggendong Bintang. Andro membuka lemari, mengeluarkan sebuah koper besar yang Dina tidak tahu ia miliki. Andro mulai memasukkan semua barang berharga. Laptop lama mereka, perhiasan emas satu-satunya peninggalan ibu Dina, dan beberapa dokumen. "Mas, jangan." Dina mencoba menarik tangan Andro. Andro mendorongnya kasar. Dina terhuyung, nyaris jatuh bersama Bintang. Hijabnya terlepas sebagian,
memperlihatkan rambutnya yang basah oleh keringat. "Kamu mau apa lagi?" "Semua sudah kusiapkan," kata Andro. Ia mengeluarkan buku tabungan gabungan mereka dari laci. "Aku sudah mengosongkan rekeningnya pagi ini." "Tapi itu uang untuk terapi bintang," jerit Dina putus asa. "Terapi apa? Dia tidak akan pernah bisa jalan. Dia hanya beban." Andro mengambil amplop coklat tebal dari laci lain. "Sertifikat rumah." "Tidak, Andro, jangan ambil rumah ini. Ini satu-satunya yang kita punya." Dina memohon, air matanya mengalir deras. Risma berdecak. "Ayo, Mas. Cepat. Aku sudah panggil orang untuk mengangkut barang-barang baru kita ke rumah di kompleks elit itu." Andro menatap Dina dengan mata sedingin es. "Dengar, aku pergi. Aku akan memulai hidup baru dengan Risma. Hidup yang jauh lebih baik tanpamu dan anak cacat itu." Andro mendorong Dina dengan keras. Kali ini Dina benar-benar jatuh terduduk di lantai, masih memeluk Bintang yang mulai menangis ketakutan. Andro melangkah melewatinya. Risma berhenti sejenak di depan Dina, lalu meludah ke lantai di dekat kaki Dina. "Selamat tinggal, wanita menyedihkan." Mereka berdua keluar. Suara pintu mobil dibanting terdengar keras, diikuti deru mesin yang menjauh. Dina terdiam membeku. Ia tidak bisa bergerak. Rumah itu terasa begitu kosong dan dingin. Ia hanya bisa memeluk Bintang, mengguncang-guncang tubuhnya pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Ada ibu. Ada ibu," bisiknya berulang kali, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Rumah itu hening. Perabotan masih ada, tapi jiwa rumah itu telah pergi. Semua uang, semua harapan, telah dibawa kabur oleh pria yang ia cintai. Pria yang tega menyebut putrinya sendiri sebagai beban. Dina menangis dalam diam, air matanya menetes di pipi Bintang. Setelah beberapa lama, ia mencoba bangkit. Ia harus kuat demi Bintang. Ia harus membereskan kekacauan ini. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di bawah pintu depan. Sebuah amplop putih yang terlipat. Amplop itu pasti diselipkan seseorang saat ia dan Andro bertengkar tadi. Dengan tangan gemetar, Dina meraih amplop itu dan membukanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca isinya. Itu adalah surat peringatan terakhir. Surat penggusuran. Rumah itu ternyata sudah dijual oleh Andro sebulan yang lalu tanpa sepengetahuannya. Peringatan itu menyatakan bahwa pemilik baru akan mengambil alih rumah ini dalam 3 hari. Dina meremas surat itu. Andro tidak hanya meninggalkannya. Andro tidak hanya mengkhianatinya. Ia telah merencanakan ini semua. Ia membiarkan Dina menghabiskan uang terakhirnya untuk terapi, sementara ia bersiap membuang mereka ke jalanan. 3 hari berlalu seperti mimpi buruk. Dina mengemasi sisa-sisa hidupnya ke dalam 2 kardus mie instan bekas. Tidak banyak yang tersisa. Pakaiannya dan pakaian Bintang, beberapa panci penyok, dan kasur lantai tipis. Kursi roda Bintang adalah barang paling berharga yang mereka miliki. Orang-orang suruhan pemilik baru datang tepat di hari ketiga. Mereka mengangkut sofa dan lemari lama tanpa belas kasihan. Dina berdiri di pinggir jalan, menggendong Bintang di satu lengan dan mendorong kursi roda di lengan lainnya, sementara hujan gerimis mulai turun. Hijabnya basah, menempel di wajahnya yang pucat. Ia tidak tahu harus kemana. Setelah berjalan tanpa tujuan selama 1 jam, ia teringat sebuah gang sempit di dekat pasar becek. Di sana ada deretan kontrakan petak yang disewakan bulanan dengan harga murah. Dengan sisa tenaga, ia menuju ke sana. Ibu pemilik kontrakan menatapnya dengan curiga, apalagi saat melihat Bintang. Tapi ia kasihan melihat Dina yang basah kuyup. Sebulan 150.000. Kamar mandi di luar, pakai sama-sama. Air bayar sendiri, kata wanita itu. Dina tidak punya uang. "Ibu saya tidak punya uang sekarang. Tapi saya bisa bekerja. Apa saja. Saya bisa mencuci, menyetrika, membersihkan rumah ibu. Tolong, Bu. Anak saya kedinginan." Pemilik kontrakan menatapnya lama, lalu menghela napas. "Baiklah. Kamu bisa tinggal di kamar nomor 5. Paling pojok. Besok pagi, kamu mulai cuci baju saya." Kamar nomor 5 adalah sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 3 meter. Dindingnya lembab dan berjamur. Ada 1 jendela kecil yang menghadap tembok tetangga. Baunya pengap. Tapi setidaknya, ada atap di atas kepala mereka. Malam itu, Dina merebahkan Bintang di kasur lantai. Ia menyelimuti putrinya dengan semua kain yang ia punya. Ia sendiri duduk bersandar di dinding yang dingin, tidak bisa tidur. Ia lapar, tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa sakit di hatinya. Keesokan harinya, perjuangan sesungguhnya dimulai.
Dina bangun sebelum subuh. Ia meninggalkan Bintang yang masih tidur di kamar, mengunci pintu dari luar dengan gembok kecil, untuk bekerja di rumah pemilik kontrakan. Ia mencuci tumpukan baju kotor, menggosok kamar mandi, dan mengepel lantai. Setelah selesai, ia mendapat upah sarapan berupa sepiring nasi dan sepotong tempe. Ia memakannya cepat, lalu bergegas kembali ke kamar. Ia takut Bintang bangun dan sendirian. Dina sadar ia tidak bisa terus begini. Bintang butuh terapi. Ia tidak bisa lagi membayar Pak Rahmat. Dina harus melakukannya sendiri. Malam itu, ia menggunakan sisa baterai di ponsel tuanya, satu-satunya barang elektronik yang tidak diambil Andro, untuk mencari informasi di internet. Ia meminjam wifi tetangga sebentar. Ia mengetik, cara terapi mandiri anak lumpuh. Ia menemukan banyak video dan artikel. Ia membaca dengan teliti, menghafal setiap gerakan. Mulai malam itu, rutinitas baru terbentuk. Pagi bekerja serabutan untuk pemilik kontrakan. Siang hari, ia menawarkan jasa cuci gosok keliling gang. Ia akan mendorong kursi roda Bintang, meletakkan Bintang di teras rumah orang sementara ia mencuci baju di kamar mandi mereka. Malam hari, setelah Bintang makan bubur nasi, jika beruntung ada sedikit kuah sup dari sisa makanan tetangga yang iba, Dina akan memulai sesi terapi. 1, 2, 3. Bisik Dina sambil mengangkat kaki Bintang yang kaku. Ia memijat paha, betis, dan telapak kaki putrinya. Ia menggerakkan sendi lutut Bintang, menekuk dan meluruskannya. Sakit, Ibu. Rengek Bintang. Tahan sebentar, sayang. Ini supaya Bintang bisa jalan lagi. Bintang mau jalan, kan? Nanti kita bisa lari-lari di taman. Hibur Dina, menahan air matanya sendiri. Jari-jarinya pegal, punggungnya sakit, tapi ia tidak berhenti. Ia melakukannya setiap malam, di bawah cahaya lampu 5 watt yang redup, diiringi suara nyamuk dan tikus yang berlarian di luar kamar mereka. Bulan-bulan berlalu. Hidup adalah perjuangan dari satu upah ke upah berikutnya. Cemoohan tetangga sudah jadi makanan sehari-hari. Punya anak cacat kok dipamerin, kata seorang ibu saat Dina menitipkan Bintang di terasnya. Sudah miskin, bawa beban pula. Dina hanya menunduk, menguatkan hatinya. Hingga suatu malam di puncak musim hujan, atap kontrakan mereka bocor parah. Air menetes tepat di atas kasur. Dina sudah berusaha menambalnya dengan plastik, tapi tidak berhasil. Bintang kedinginan sepanjang malam. Keesokan harinya, tubuh Bintang panas membara. Dina panik. Ini bukan demam biasa. Bintang mulai mengigau. Dina mengompresnya dengan air hangat, tapi suhu tubuhnya tidak turun. Dina tahu Bintang harus ke dokter. Ia berlari ke pemilik kontrakan, memohon pinjaman. Wanita itu menggeleng. Kamu belum bayar uang sewa bulan ini. Dina berlari ke tetangga-tetangga yang biasa memakai jasanya. Semuanya menutup pintu. Dina putus asa. Ia kembali ke kamar. Bintang terlihat sangat lemah, napasnya tersengal-sengal. Ibu dingin. Lirih Bintang. Dina memeluk putrinya erat. Ia harus mendapatkan uang. Tapi bagaimana? Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Sesuatu yang ia sembunyikan di dalam lipatan mukenanya. Satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya. Sebuah bros emas kecil berbentuk bunga melati. Andro tidak menemukannya saat ia menggeledah kamar mereka. Dina mengambil bros itu. Tangannya gemetar. Ini adalah kenangan terakhirnya bersama sang ibu. Tapi nyawa Bintang lebih penting dari apapun. Tanpa pikir panjang, Dina menggendong Bintang di punggungnya, mengikatnya dengan kain jarik. Ia tidak peduli hujan deras di luar. Ia berlari menembus gang becek menuju jalan raya. Ia berlari ke toko emas kecil di ujung jalan. Pak, saya mau jual ini, kata Dina, napasnya terengah, sambil menyodorkan bros melati itu. Pemilik toko menimang-nimang bros itu. Ini emas tua. Saya beli 200.000, katanya. Pak, tolong anak saya sakit parah. Tambah sedikit lagi, Pak, pinta Dina, air mata bercampur air hujan di wajahnya. Pemilik toko menatap Bintang di punggung Dina. Ia menghela napas. Baik, 250.000. Itu harga terakhir. Dina menyambar uang itu. Terima kasih, Pak. Ia berlari lagi, kali ini menuju klinik 24 jam yang ada di seberang pasar. Ia tidak peduli tubuhnya basah kuyup. Ia hanya ingin Bintang selamat. Di klinik, dokter segera bertindak. Bintang diberi suntikan penurun panas dan antibiotik. Dokter bilang Bintang mengalami radang paru-paru ringan akibat kedinginan. Jika terlambat sedikit saja, akibatnya bisa fatal.
Dina duduk di ruang tunggu yang dingin, memeluk Bintang yang sudah mulai tenang. Uang 250.000 itu habis untuk biaya dokter dan obat. Mereka kembali ke kontrakan setelah hujan reda. Bintang tertidur pulas di pelukan Dina. Dina merebahkannya perlahan di kasur yang sudah ia pindahkan ke sudut yang kering. Malam itu, Dina tidak tidur. Ia duduk memandangi wajah putrinya. Wajah yang disebut Andro sebagai beban. Wajah yang hampir saja ia kehilangan. Kemarahan yang selama ini ia pendam, yang terkubur oleh kesibukan mencari nafkah dan rasa sedih, kini bangkit ke permukaan. Kemarahan itu terasa dingin, tajam, dan memberinya kekuatan. Ia menatap cermin kecil yang retak di dinding. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita berhijab lusuh, mata yang sembab, dan wajah yang lelah. Tapi di dalam mata itu, ada api yang baru saja menyala. Bintang, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ibu bersumpah demi Allah. Ibu akan pastikan kamu berjalan. Ibu akan pastikan kamu mendapatkan hidup yang lebih baik dari ini. Dan mereka, ayahmu dan wanita jahat itu, ibu pastikan mereka akan membayar setiap tetes air mata kita. Mereka akan bersujud menyesal telah membuangmu, nak. Ibu janji. Sumpah yang diucapkan Dina di depan cermin retak malam itu, bukanlah sekadar pelampiasan emosi. Sumpah itu menjadi baja yang mengeraskan tulang punggungnya. Ketakutan hampir kehilangan Bintang karena radang paru-paru telah mengubah kesedihannya menjadi sebuah tekad yang dingin dan tak terpatahkan. Dina sadar, ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan belas kasihan tetangga atau upah harian dari mencuci baju. Ia harus membangun sesuatu. Ia harus memiliki kendali atas hidupnya sendiri, demi Bintang. Perubahan itu dimulai dari hal kecil. Ibu pemilik kontrakan, yang meski galak tapi diam-diam iba, suatu hari mencicipi bekal makan siang Dina. Saat itu Dina memasak orek tempe kering sisa bahan semalam. Wanita itu terkejut. Dina, tempe kamu ini enak sekali. Bumbunya pas. Beda dari yang lain, pujinya. Sebuah ide terlintas di benak Dina. Ibu, kalau saya buatkan, apa ibu mau beli? Dari sanalah semuanya bermula. Dina menggunakan sisa uang terakhir dari penjualan bros ibunya, yang ia sisihkan sedikit setelah membeli obat, sebagai modal. Ia membeli tempe, cabai, dan bumbu dapur. Ia memasak 2 kilogram orek tempe kering, dan membungkusnya dalam kantong-kantong plastik kecil. Ia menitipkannya di warung-warung kelontong sekitar gang. Dalam 2 hari, semuanya laku. Uang itu ia putar lagi. Dari orek tempe, ia menambah menu, sambal teri kacang. Laku lagi. Hidupnya berubah menjadi rutinitas yang luar biasa melelahkan. Ia bangun jam 2 pagi, saat Bintang masih terlelap. Ia pergi ke pasar induk, membeli bahan makanan dengan sisa-sisa uang modalnya. Pukul 4 pagi, ia mulai memasak di dapur umum kontrakan yang sempit, berbagi tempat dengan penghuni lain. Pukul 7 pagi, ia mengantar pesanan, kini ia menerima pesanan nasi kotak kecil-kecilan, sambil mendorong kursi roda Bintang. Siang hari, ia kembali untuk menyiapkan bahan masakan esok hari. Malam hari, tidak peduli seberapa lelah tubuhnya, adalah waktu untuk Bintang. Sesi terapi yang ia pelajari dari internet kini menjadi ritual suci. Ayo, nak, luruskan. Bisik Dina, sambil memijat betis Bintang yang masih kaku. Bintang, yang kini berusia 4, lalu 5 tahun, mulai mengerti. Ia tidak lagi sering menangis saat terapi. Ia menggigit bibirnya, menahan sakit, berusaha mendorong tangan Dina. Sakit, ibu, keluhnya. Sakit itu tandanya otot Bintang bekerja. Bintang mau jalan, kan? Bintang mau lari kejar kupu-kupu, kan? Kata Dina, menyeka keringat di dahi putrinya. Dina tidak pernah menyerah. Ia memijat, meregangkan, dan melatih otot-otot itu. Ia mengajari Bintang merangkak. Meskipun Bintang hanya bisa menyeret tubuh bagian bawahnya. Ia membuat palang pegangan sederhana dari bambu bekas, melatih Bintang untuk berpegangan dan mencoba berdiri. Setiap kemajuan, sekecil apapun, mereka rayakan. Saat Bintang berhasil bergeser 1 senti sendirian, Dina akan memeluknya dan memberinya hadiah, sepotong biskuit. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bintang kini berusia 6 tahun. Perjuangan Dina telah membuahkan hasil nyata. Usaha catering kecil-kecilannya, yang ia beri nama, Catering Barokah Ibu Dina, mulai dikenal di lingkungan itu. Ia tidak lagi tinggal di kamar petak yang bocor. Ia berhasil menyewa sebuah kontrakan paviliun kecil, 2 ruangan dengan dapur dan kamar mandi sendiri. Sebuah kemewahan yang tak ternilai. Dina tidak lagi mencuci baju orang lain. Ia kini adalah seorang pengusaha catering,
yang setiap hari melayani pesanan puluhan boks nasi untuk acara syukuran atau rapat kantor kelurahan. Perubahan terbesar ada pada Bintang. Berkat gizi yang lebih baik dan terapi yang tak kenal putus, Bintang tumbuh menjadi anak yang lebih ceria. Tubuhnya lebih berisi. Dan yang terpenting, ia tidak lagi hanya terbaring. Ia sudah bisa duduk tegak sendiri tanpa sandaran. Ia bisa merangkak dengan cepat menggunakan kekuatan tangannya. Ia bahkan bisa berdiri berpegangan pada dinding. Dina tahu keajaiban itu sudah dekat. Suatu sore, Dina sedang sibuk menyelesaikan pesanan besar untuk acara arisan. 50 boks kue basah. Ia harus cepat. Ojek online yang akan mengambil pesanan sudah dalam perjalanan. Bintang duduk di lantai, di atas karpet tipis, sibuk dengan mainan barunya, satu set krayon dan buku gambar. Dina membelikannya agar Bintang tidak bosan selagi ia bekerja. Tiba-tiba, satu krayon berwarna merah menggelinding, berhenti sekitar 1 meter dari jangkauan Bintang. Ibu, krayon Bintang jatuh. Panggil Bintang. Sebentar, Nak. Ibu sedang hitung kue, sahut Dina, matanya fokus pada tumpukan dadar gulung. 1, 2, 3. Bintang merengek. Tapi Bintang mau yang merah. Coba Bintang ambil sendiri. Geser sedikit. Bintang kan sudah bisa, kata Dina, masih tanpa menoleh. Terdengar suara Bintang menggeram pelan. Suara anak kecil yang berusaha keras. Dina masih sibuk. Ia menutup boks terakhir. Selesai. Alhamdulillah. Dina berbalik, hendak mengambilkan krayon untuk Bintang. Tapi ia berhenti. Ia melihat pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Bintang tidak merangkak. Ia tidak bergeser. Bintang, dengan wajah merah padam karena menahan usaha, sedang berusaha menggerakkan kakinya. Ia menatap kakinya sendiri dengan konsentrasi penuh. Dan Dina melihatnya. Jempol kaki kiri Bintang bergerak. Hanya sebuah kedutan kecil. Sekali. Lalu 2 kali. Dina menutup mulutnya. Air mata langsung menggenang. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Bintang, coba lagi, Nak, coba lagi, bisik Dina, suaranya bergetar. Bintang menatap ibunya, matanya berbinar. Ia kembali berkonsentrasi. Ia menggeram. Dan jempol itu bergerak lagi. Kali ini, bukan hanya jempolnya. Seluruh 5 jari di kaki kirinya terentang kaku, lalu menekuk sedikit. Dina menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia merangkak cepat ke arah Bintang dan memeluk putrinya erat-erat. Ia menangis sesenggukan di bahu Bintang. Ini bukan tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan kemenangan. Ibu kenapa nangis? Tanya Bintang bingung. Dina melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah Bintang. Kamu berhasil, sayang. Kamu berhasil. Bintang tersenyum lebar. Senyum pertama yang benar-benar murni tanpa beban yang Dina lihat dalam 3 tahun. Ibu, lihat, seru Bintang. Ia menatap kakinya lagi dan menggerakkan jari-jarinya. Ibu, bisik Bintang dengan mata bersinar. Aku bisa merasakannya. Kakiku, aku bisa merasakannya, Ibu. Harapan yang dulu hanya setitik api di tengah badai, kini menyala menjadi obor yang benderang. Malam itu, Dina tidak hanya melakukan terapi. Malam itu, ia dan Bintang merayakan keajaiban pertama mereka. 4 tahun berikutnya adalah tahun-tahun percepatan. Keajaiban kecil di jari kaki Bintang adalah gerbang yang membuka ribuan kemungkinan. Dina menggunakan seluruh keuntungan dari usaha cateringnya, yang kini semakin maju, untuk satu hal, kesembuhan Bintang. Ia tidak lagi mengandalkan ilmunya dari internet. Ia membawa Bintang ke fisioterapis profesional di rumah sakit kota. Dokter mengatakan bahwa syaraf Bintang tidak putus total, hanya terjepit parah dan tertidur akibat trauma kecelakaan. Gerakan jari itu adalah sinyal bahwa syarafnya mulai bangun. Perjuangan mereka kini memasuki babak baru. Selain sesi terapi di rumah sakit 2 kali seminggu, Dina tetap melakukan ritual pijat dan latihannya setiap malam. Bintang, yang kini berusia 7, 8, lalu 9 tahun, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Ia menjalani latihan berjalan yang menyakitkan. Ia jatuh ratusan kali. Ia menangis, menjerit frustrasi, tapi ia tidak pernah menyerah. Karena setiap kali ia jatuh, tangan lembut namun kokoh ibunya selalu ada di sana untuk membangkitkannya. Lagi, Nak, ibu tahu kamu bisa, kata Dina, lagi dan lagi. Dan Bintang kini berusia 10 tahun. Dunia mereka telah berubah total. Dina bukan lagi juru masak catering rumahan. Setahun yang lalu,
ia berhasil menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang agak ramai. Ia mewujudkan impiannya, membuka warung makan sederhana Ibu Dina. Sebuah warung makan kecil yang bersih, menyajikan masakan rumahan yang lezat dan murah. Hijab Dina kini terlihat lebih modis. Wajahnya tidak lagi kuyu, melainkan bersinar dengan kepercayaan diri seorang wanita yang telah memenangkan perangnya. Dan Bintang. Bintang berdiri di samping kasir, membantu Dina memberikan uang kembalian. Ia tidak lagi di kursi roda. Ia berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Langkahnya memang tidak sempurna. Kaki kirinya masih menyeret sedikit, menyisakan jejak lumpuhan masa lalunya. Ia berjalan sedikit tertatih. Tapi ia berjalan. Ia berjalan. Untuk membantunya menjaga keseimbangan saat lelah, Bintang terkadang menggunakan tongkat bantu jalan kecil yang elegan. Tapi seringkali, ia menolak. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa. Namun, bukan hanya kemampuan berjalannya yang menjadi keajaiban. Selama tahun-tahun terapi yang panjang itu, saat ia harus duduk diam berjam-jam sementara ibunya bekerja, Bintang menemukan dunianya sendiri. Krayon dan buku gambar yang dulu dibelikan Dina telah berevolusi. Dina, melihat bakat putrinya, mulai menyisihkan uang untuk membelikannya cat air, lalu cat akrilik, dan kanvas-kanvas kecil. Bintang melukis. Ia melukis apapun yang ia lihat. Ia melukis tangan ibunya yang sedang mengulek sambal. Ia melukis kucing belang yang tidur di depan warung. Ia melukis anak-anak lain yang berlarian di gang, sebuah lukisan yang penuh kerinduan. Lukisannya memiliki sesuatu yang istimewa. Ada emosi yang dalam di setiap goresannya. Ada kedewasaan yang melampaui usianya. Dina, yang begitu bangga pada putrinya, memajang lukisan-lukisan terbaik Bintang di dinding warung makannya. Ia membingkainya dengan bingkai kayu sederhana. Lukisan-lukisan itu membuat warung sederhananya terasa lebih hidup dan hangat. Hari itu, warung makan sedang ramai. Jam makan siang. Dina sibuk bolak-balik dari dapur ke meja pelanggan, mengantar piring-piring berisi rendang, ayam goreng, dan sayur lodeh. Bintang duduk di kursi kasir, mengerjakan PR matematikanya, sesekali melayani pelanggan yang membayar. Seorang pria paruh baya masuk. Ia tampak berbeda dari pelanggan biasa. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang rapi dan kacamata berbingkai tipis. Ia terlihat seperti seorang pejabat atau dosen. Ia memesan sop buntut dan es teh tawar. Pria itu makan dengan tenang, tapi matanya tidak fokus pada makanannya. Matanya berkeliling, menatap lukisan-lukisan di dinding. Awalnya ia hanya tersenyum, menganggapnya sebagai dekorasi warung yang manis. Lalu, matanya terpaku pada satu lukisan. Lukisan itu digantung di dinding dekat kasir. Sebuah lukisan yang paling menyentuh hati Dina. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita berhijab yang sedang memeluk anak perempuan kecil di sebuah ruangan yang gelap dan bocor. Di luar jendela, badai mengamuk. Tapi di dalam pelukan ibu itu, sang anak terlihat damai, bermandikan cahaya hangat. Itu adalah ingatan Bintang tentang malam saat ia sakit parah di kontrakan lama mereka. Pria itu berhenti mengunyah. Ia meletakkan sendoknya. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati lukisan itu. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, memiringkan kepalanya, mengamati setiap detail. Sapuan kuas pada air hujan, ekspresi sang ibu, dan cahaya hangat yang tidak realistis namun terasa begitu nyata. Ia beralih ke lukisan lain. Lukisan tangan Dina yang sedang memijat kaki. Lukisan kaki-kaki kecil yang mencoba melangkah. Pria itu tertegun. Setelah menghabiskan makanannya, ia berjalan ke kasir, tempat Bintang duduk. Sop buntut 1, es teh tawar 1. 28.000, Pak, kata Bintang sopan. Pria itu tersenyum dan memberikan uang. Enak sekali sop buntutnya, Nak. Ia tidak langsung pergi. Boleh saya bertanya? Lukisan-lukisan di dinding ini, siapa yang melukisnya? Bintang tersenyum malu. Saya, Pak. Mata pria itu melebar di balik kacamatanya. Ia menatap Bintang, lalu ke kaki Bintang yang tertatih saat ia bergeser di kursinya. Kamu yang melukis semua ini? Iya, Pak, jawab Bintang. Dina, yang baru keluar dari dapur membawa nampan, melihat percakapan itu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Pria itu berbalik menghadap Dina. Ibu pemilik warung ini? Dan ini putri ibu. Benar, Pak. Saya Dina, dan ini putri saya, Bintang. Pria itu mengulurkan tangannya. Nama saya Agung. Saya seorang kurator dan kolektor seni. Dina dan Bintang saling pandang, tidak mengerti. Kolektor? Saya mencari dan mengumpulkan karya seni. Lukisan,
jelas Pak Agung. Suaranya terdengar sedikit bergetar karena antusias. Ibu, lukisan putri ibu ini, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Emosinya, tekniknya untuk anak seusia dia ini jenius. Dina terperangah. Ia tahu lukisan bintang bagus, tapi ia tidak pernah menyangka akan mendapat pujian seperti itu. Pak Agung menunjuk lukisan ibu dan anak di tengah badai itu. Lukisan yang itu, apa itu dijual? Dina menggeleng cepat. Oh, tidak, Pak. Itu tidak dijual. Itu hanya pajangan. Saya akan membelinya, potong Pak Agung cepat. Saya akan membelinya seharga 20 juta rupiah. Deng. Dina merasa telinganya berdengung. 20 juta? Untuk sebuah lukisan? Itu adalah modalnya membuka warung ini. Melihat Dina yang pucat pasi dan terdiam, Pak Agung mengira harganya kurang. Ia cepat-cepat merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu nama. Maafkan saya, Ibu, katanya dengan nada serius. Saya tidak bermaksud merendahkan. 20 juta itu sebenarnya penghinaan untuk karya sekuat ini. Ibu, saya serius. Putri ibu memiliki bakat yang sangat langka. Bakatnya harus dilihat dunia. Ia menyerahkan kartu nama itu kepada Dina. Saya tidak hanya ingin membeli satu lukisan. Saya ingin menjadi mentornya. Saya ingin membiayai semua kebutuhan melukisnya. Dan jika ibu izinkan, saya ingin membuatkan pameran tunggal pertama untuk bintang. Tawaran Pak Agung terasa seperti mimpi di siang bolong. 20 juta rupiah. Pameran tunggal. Mentor. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Dina. Ia menatap Pak Agung dengan curiga. Di gang sempit tempat ia dulu tinggal, orang yang terlalu baik biasanya punya maksud tersembunyi. Pak, Bapak tidak sedang bercanda, kan? Kami ini hanya penjual nasi, ujar Dina, suaranya pelan. Pak Agung tersenyum tulus. Ibu Dina, Bapak tidak mengenal status sosial. Saya sudah puluhan tahun di dunia seni, mata saya terlatih. Putri ibu ini, bintang dia istimewa. Saya tidak bercanda. Saya serius ingin membantu. Dina menatap bintang. Mata putrinya itu berbinar-binar. Ini adalah pertama kalinya seseorang selain dirinya melihat bintang sebagai sesuatu yang istimewa, bukan beban atau cacat. Keputusan itu dibuatnya saat itu juga. Baik, Pak. Saya percaya sama Bapak. Saya izinkan. 6 bulan berikutnya adalah sebuah angin puyuh. Pak Agung menepati janjinya. Ia tidak langsung mengambil alih. Ia datang ke warung Dina seminggu sekali. Awalnya hanya untuk minum teh dan mengobrol dengan Bintang. Ia tidak mengajari Bintang cara melukis. Ia hanya bertanya, apa yang Bintang rasakan waktu melukis ini? Kenapa Bintang pilih warna gelap di sini? Pak Agung menyediakan semua yang Bintang butuhkan. Kanvas-kanvas besar. Cat minyak berkualitas tinggi yang warnanya jauh lebih kaya daripada cat akrilik murah yang biasa Bintang pakai, puluhan jenis kuas, dan sebuah easel kayu yang kokoh. Bintang tidak lagi melukis di lantai. Warung makan Dina tetap berjalan, tapi fokus Dina kini terbagi. Pagi ia memasak untuk warung, sore ia menemani Bintang melukis. Pak Agung menyarankan agar Bintang melukis semua yang ia ingat, mengeluarkan semua perasaannya. Dan Bintang melakukannya. Melukis menjadi terapi jiwanya. Ia melukiskan ingatan-ingatan yang selama ini terpendam. Satu lukisan menggambarkan sepasang sepatu pria dan wanita yang berjalan pergi, meninggalkan sebuah kursi roda kecil di depan pintu yang terbuka. Judulnya, Pintu yang Tertutup. Lukisan lain menggambarkan sepasang tangan ibunya, penuh urat dan bekas luka bakar kecil, sedang memijat sepasang kaki anak yang kaku dan pucat. Judulnya, Sentuhan yang Menghidupkan. Dan lukisan favoritnya, yang ia kerjakan ulang di kanvas besar, adalah lukisan ibu dan anak di tengah badai. Ia menyempurnakannya. Cahaya hangat yang memancar dari pelukan Dina kini terlihat begitu nyata, seolah mampu mengusir kegelapan di sekeliling kanvas. Judulnya, Pelukan di Tengah Badai. Pak Agung mengurus sisanya. Ia memesan sebuah galeri seni kecil namun bergengsi di pusat kota. Ia mencetak undangan dan menyebarkannya ke seluruh jaringan kolektor, kritikus, dan media yang ia miliki. Ia menamai pameran itu, Bintang, Cahaya dari Balik Patah. Malam pembukaan tiba. Dina merasa gugup luar biasa. Ia mengenakan gamis brokat sederhana berwarna biru pastel yang ia beli khusus untuk malam ini. Hijabnya ia tata serapi mungkin. Bintang mengenakan gaun putih panjang. Kaki kirinya yang masih sedikit tertatih saat berjalan ia balut dengan sepatu datar yang nyaman. Ia memegang tongkat bantu jalan kecil yang dihias ukiran bunga, hadiah dari Pak Agung,
yang membuatnya tampak anggun. Saat mereka melangkah masuk ke galeri, Dina terkesiap. Ruangan itu begitu terang. Dindingnya putih bersih. Puluhan lukisan bintang tergantung rapi, masing-masing disorot lampu khusus. Puluhan orang berpakaian mahal berjalan pelan dari satu lukisan ke lukisan lain. Mereka berbisik-bisik. Beberapa wanita tampak menyeka sudut mata mereka. "Dina, bintang kalian sudah datang," sapa Pak Agung, wajahnya berseri-seri. "Ayo, saatnya." Pak Agung membawa mereka ke tengah ruangan. Ia berdeham, menarik perhatian semua orang. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini, kita tidak hanya menyaksikan lukisan. Kita menyaksikan sebuah keajaiban. Kita menyaksikan cerita tentang ketangguhan. Anak di depan kita ini, Bintang, telah melalui perjalanan yang tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan dari kita. Dan ia menuangkan semua rasa sakit, harapan, dan cintanya ke atas kanvas." Semua mata tertuju pada Bintang. Bintang mencengkeram tangan Dina erat-erat. "Silakan nikmati karyanya." Dan lukisan utama, "Pelukan di Tengah Badai," akan dibuka untuk penawaran, tutup Pak Agung. Para tamu bertepuk tangan. Banyak yang menghampiri Bintang dan Dina. "Lukisanmu menyentuh sekali, Nak," kata seorang ibu sosialita. "Ibu pasti sangat bangga," katanya pada Dina. Dina hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat oleh haru. Lalu, klimaks malam itu tiba. Lukisan Pelukan di Tengah Badai menjadi pusat perhatian. Seorang kolektor kaya langsung menawarnya dengan harga 100 juta rupiah. Ruangan menjadi hening. Seorang wanita lain yang sejak tadi menangis di depan lukisan itu mengangkat tangannya. 150 juta. 200 juta. Sahut pria pertama. Dina memegang dadanya. 200 juta. Angka itu tidak terbayangkan. Wanita tadi menggeleng, terlihat kecewa. Pak Agung baru saja akan menutup penawaran, ketika sebuah suara tenang datang dari belakang. 300 juta. Semua orang menoleh. Seorang wanita parubaya yang tampak sederhana namun berwibawa melangkah maju. "Lukisan itu mengingatkan saya pada perjuangan saya sendiri membesarkan putra saya. Saya harus memilikinya." Palu diketuk. 300 juta rupiah. Terjual. Dina tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis haru, memeluk Bintang erat-erat. Uang itu bukan hanya angka. Itu adalah bukti. Bukti bahwa penderitaan mereka, air mata mereka, keringat mereka semuanya berharga. Tiba-tiba, kerumunan wartawan yang sejak tadi menanti, segera mengerubungi mereka. Lampu kamera menyala-nyala. Mikrofon disodorkan ke depan wajah Bintang. "Bintang, Bintang, bagaimana perasaanmu? Siapa yang mengajarimu melukis seperti ini? Bintang, siapa inspirasi terbesarmu di balik semua lukisan ini?" tanya seorang reporter wanita dengan antusias. Bintang, yang tidak terbiasa dengan semua perhatian itu, tampak bingung. Ia terdiam sejenak, menatap semua kamera. Lalu, ia berbalik. Ia tidak menjawab reporter itu. Ia melepaskan genggaman tongkatnya, dan dengan langkahnya yang sedikit tertatih namun mantap, ia memeluk Dina di depan semua orang. Bintang mengambil mikrofon dari tangan reporter itu. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Inspirasi saya adalah wanita ini. Wanita yang tidak pernah menyerah saat seluruh dunia meninggalkanku. Wanita yang mengorbankan segalanya agar aku bisa berdiri hari ini. Ibuku." Lampu kamera meletus. Semua orang bertepuk tangan, banyak yang ikut terharu. Dina memeluk putrinya, mencium puncak kepala Bintang. Malam ini, mereka adalah pemenang. Berita tentang sang pelukis ajaib dan ibunya yang tangguh menyebar dengan cepat. Kisah Bintang dan Dina dimuat di beberapa surat kabar lokal dan portal berita online. Pameran itu sukses besar. Semua lukisan Bintang laku terjual malam itu juga. Kehidupan mereka berubah drastis. Dina menggunakan uang itu dengan bijak. Hal pertama yang ia lakukan adalah membeli sebuah rumah kecil yang layak di kompleks perumahan yang asri dan tenang. Tidak besar, tapi punya halaman kecil tempat Bintang bisa melukis di udara terbuka. Ia juga merenovasi warung makannya, membuatnya lebih besar dan nyaman, lalu merekrut 3 orang karyawan untuk membantunya memasak dan melayani. Ia tidak lagi harus bangun jam 2 pagi. Hal terpenting, ia mendaftarkan Bintang ke fasilitas fisioterapi terbaik di kota itu. Terapi intensif dengan peralatan modern membuat kemajuan Bintang semakin pesat. Langkahnya semakin stabil, meski dokter berkata ia mungkin akan selalu memiliki sedikit pincang sebagai pengingat masa lalunya. Bintang juga mulai bersekolah di sekolah seni swasta yang bagus.
Dina akhirnya bisa bernapas. Ia bisa menikmati secangkir teh di sore hari, sambil melihat bintang melukis di taman. Ia melihat putrinya tertawa. Beban yang selama 7 tahun menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Ia bahagia. Di sudut lain kota itu, di sebuah rumah kontrakan yang berantakan, sepasang mata menatap layar ponsel dengan penuh kedengkian. Kurang ajar. Beraninya dia, desis Risma. Di layar ponselnya, terpampang artikel berjudul, Perjuangan Ibu dan Anak, dari kursi roda menjadi bintang galeri. Ada foto Dina yang tersenyum anggun di samping bintang, dikelilingi orang-orang kaya. Ada apa sih, Riz? Kamu teriak-teriak terus. Aku lagi pusing. Suara Andro terdengar dari kamar. Ia keluar sambil menggaruk dadanya. Penampilannya jauh dari pria sukses yang meninggalkan Dina 7 tahun lalu. Rambutnya berminyak, ia hanya memakai kaos singlet yang sudah kotor. Pusing? Kamu harus lihat ini. Risma menyodorkan ponsel itu ke wajah Andro. Mata Andro membelalak. Ia membaca artikel itu. Ia melihat foto Dina. Wanita yang ia tinggalkan karena kumal, kini tampak bersih dan terhormat. Lalu ia melihat bintang. Anak yang ia sebut cacat dan beban, itu kini berdiri tegak. Di bawah foto, ada keterangan tentang lukisan yang terjual ratusan juta. 300 juta. Andro tergagap. Hidup Andro dan Risma berbanding terbalik dengan Dina. Uang yang dicuri Andro dari Dina habis dalam setahun pertama. Ia mencoba membuka sebuah kafe mewah untuk menyaingi teman-temannya, tapi ia tidak tahu cara mengelolanya. Kafe itu bangkrut, menyisakan tumpukan utang. Risma, yang terbiasa hidup foya-foya, terus menuntut. Mereka sering bertengkar. Mobil mewah yang dulu mereka pakai sudah lama ditarik diler. Mereka kini hidup dari sisa-sisa uang pinjaman, dikejar debt collector setiap hari. Mas, itu uang kita, seru Risma histeris. Bintang itu anakmu, kan? Berarti lukisan itu, uang itu, setengahnya milikmu. Milik kita. Keserakahan langsung menyala di mata Andro. Ia sudah lupa pernah menyebut bintang sebagai beban. Yang ia lihat sekarang adalah angka ratusan juta. Kamu benar, Riz, kata Andro, senyum licik mulai terbentuk di wajahnya. Dia masih anakku. Dia berutang hidup padaku. Dina, pasti dia mencuci otak anak itu. Kita harus temui mereka, kata Risma. Kita harus minta bagian kita. Anak perempuan kita, Lani, juga butuh biaya sekolah, kan? Risma menunjuk Lani, putri mereka yang berusia 7 tahun, yang sedang duduk diam di sudut ruangan, bermain dengan boneka rusak, terabaikan. Rencana jahat itu terbentuk cepat. Mereka tidak bisa datang dengan penampilan seperti ini. Andro menguras sisa limit kartu kredit terakhirnya. Ia menyewa sebuah mobil sedan hitam mengkilap untuk 1 hari, mobil yang sama persis seperti yang ia gunakan saat meninggalkan Dina. Ia membeli pakaian baru untuknya dan Risma. Risma memakai riasan paling tebal, gaun paling mencolok, dan semua perhiasan imitasinya agar terlihat kaya. Mereka mencari alamat Dina dari berita di internet. Mereka menemukan rumah baru Dina di kompleks perumahan itu. Jantung mereka berdebar penuh antisipasi jahat. Mereka tiba di depan rumah Dina. Rumah itu tampak asri, dengan taman bunga yang terawat di depannya. Jauh lebih baik dari ruko atau kontrakan kumuh mereka. Pagar rumah tidak terkunci. Mereka melihat Dina ada di teras, sedang menyiram tanaman sore hari. Dina mengenakan blus rumahan yang bersih dan hijab instan yang rapi. Ia tampak sangat tenang dan damai. Pemandangan itu menyulut api iri dalam diri Risma. Risma turun dari mobil, membanting pintunya keras-keras untuk menarik perhatian. Andro menyusul di belakangnya, berusaha memasang wajah sombong. Dina menoleh, kaget mendengar bantingan pintu. Matanya terpaku pada 2 sosok yang berjalan ke arahnya. Wajah-wajah yang telah ia paksa untuk lupakan selama 7 tahun. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Risma berhenti beberapa langkah di depan Dina, memandangnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Oh, masih hidup rupanya, seru Risma dengan tawa yang dibuat-buat. Kukira sudah mati kelaparan di kontrakan kumuhmu itu. Dina terdiam, tangannya yang memegang selang air bergetar. Andro melangkah maju, berdiri di samping Risma. Ia menatap Dina dengan dingin, seolah ia adalah bos besar yang datang untuk inspeksi. Ia melirik ke dalam rumah, mencari-cari. Penampilanmu lumayan juga sekarang, kata Andro. Tapi kami kesini bukan untuk basa-basi. Kami kesini mau lihat anak cacat itu. Masih hidup dia? Pertanyaan Andro menggantung di udara sore yang tenang. Kami kesini mau lihat anak cacat itu. Masih hidup dia?
Selang air di tangan Dina bergetar hebat. Selama 7 tahun, Dina telah membayangkan momen ini dalam 1000 skenario berbeda. Kadang ia membayangkan dirinya menjerit histeris. Kadang ia membayangkan dirinya menangis dan memohon. Tapi sekarang, saat momen itu benar-benar tiba, ia tidak merasakan apa-apa selain rasa dingin yang aneh. Rasa dingin yang membekukan semua ketakutan dan kesedihannya, menyisakan baja yang keras di tulang punggungnya. Bau parfum Risma yang menusuk hidung, terlalu manis dan murah, membawanya kembali ke hari kehancuran itu. Suara tawa Andro, masih sama persis, tawa yang meremehkan dan penuh kekejaman. Risma, melihat Dina hanya diam membeku, mengira ia telah mengenai sasaran. Ia mengira Dina sedang hancur. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan kemenangannya. Mas, panggil Risma dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil melambaikan tangannya ke arah mobil. Lani, sayang, sini, nak, salam sama, tante ini. Seorang anak perempuan kecil berumur sekitar 7 tahun turun dari mobil sewaan itu. Ia mengenakan gaun pesta berwarna merah muda yang mencolok, penuh renda, yang tampak tidak nyaman dan terlalu berlebihan untuk kunjungan sore hari. Rambutnya diikat 2 dengan pita besar. Anak itu, Lani, tampak bingung dan sedikit takut. Ia berjalan pelan, bersembunyi di balik kaki Andro. Risma menarik Lani ke depan dengan sedikit kasar. Ia membelai rambut Lani, tatapan matanya menusuk lurus ke arah Dina. Lihat, Dina, kata Risma, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh tetangga. Ini Lani, putriku, putri kami. Ia menekankan kata, kami. Lihat dia. Sempurna, kan? Cantik, sehat, kulitnya bersih. Dan yang paling penting, Risma mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik dengan jahat, dia normal. Kakinya 2, bisa lari, bisa loncat. Tidak seperti anakmu yang menyedihkan itu. Dina menatap Lani. Di balik gaun mewah yang norak itu, Dina melihat seorang anak yang kurus dan ketakutan. Mata Lani tidak berbinar seperti mata bintang. Mata itu kusam. Hati Dina terasa perih, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak itu. Andro tertawa lagi, merasa di atas angin. Kami dengar kamu dapat uang. Pasti dari belas kasihan orang-orang, ya? Berita di koran itu. Kasihan, janda miskin beranak cacat, jadi orang-orang berbaik hati menyumbang. Ia menepuk-nepuk setelan sewaannya yang terasa kaku. Kami kesini juga mau berbaik hati. Siapa tahu kamu butuh pinjaman. Tentu saja, ada bunganya. Mereka berdua menunggu reaksi. Mereka menunggu Dina menangis, menjerit, atau memohon. Tapi Dina hanya menurunkan selang air itu perlahan. Ia menutup keran. Ia merapikan sedikit ujung hijabnya. Lalu ia mengangkat wajahnya. Matanya, yang dulu selalu penuh air mata, kini tenang dan sedingin es. Kalian mau apa kesini? Tanya Dina. Suaranya datar. Tidak ada getaran, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Hanya pertanyaan biasa. Ketenangan Dina ini membuat Risma murka. Rencananya untuk membuat Dina histeris gagal total. Mau apa katamu? Bentak Risma, suaranya naik 1 oktav. Kami ini orang tuanya Bintang. Kami berhak lihat dia. Kami berhak atas apa yang dia hasilkan. Jangan pura-pura lupa, Dina. Tanpa Andro, anak cacat itu tidak akan pernah ada. Andro mengangguk setuju. Ia melipat tangan di dada. Jadi, jangan buang waktu kami. Di mana dia? Aku tanya sekali lagi, gimana kabar anak cacat itu? Andro tertawa terbahak-bahak, tawa yang paling menyakitkan yang pernah Dina dengar. Masih pakai popok? Masih ngiler di kursi roda? Ayo, keluarkan dia. Biar Lani lihat, betapa beruntungnya dia punya orang tua seperti kami, bukan seperti kamu. Ini adalah puncak penghinaan. Ini adalah kata-kata yang telah membakar jiwa Dina selama 7 tahun. Risma, yang sudah tidak sabar, kehilangan kendali. Ia tidak tahan melihat Dina yang begitu tenang di depan rumahnya yang asri, sementara ia harus hidup di kontrakan bau yang dikejar penagih utang. Ah, kelamaan, seru Risma. Ia melangkah maju dengan angkuh. Biar kulihat sendiri seberapa menyedihkan hidup kalian. Biar kulihat di mana kamu sembunyikan anak cacat itu. Dengan gerakan kasar, Risma mendorong bahu Dina, menyingkirkannya dari jalan. Minggir. Dina terhuyung sedikit, tapi ia tidak melawan. Ia membiarkannya. Dengan langkah sombong seolah ia adalah pemilik rumah, Risma melangkah melewati ambang pintu. Andro menyeringai penuh kemenangan, dan ikut melangkah masuk di belakang istrinya, menarik Lani yang tampak ketakutan.
Mereka melangkah masuk ruang tamu yang terang benderang. Dan seketika, dunia mereka berhenti berputar. Tawa Andro mati di tenggorokannya. Senyum angkuh Risma membeku di wajahnya. Mulut mereka berdua terbuka. Mata mereka membelalak ngeri, penuh rasa tidak percaya. Mereka tidak melihat rumah kontrakan sempit yang kumuh dan bau. Mereka tidak melihat perabotan rusak atau lantai yang kotor. Mereka melangkah masuk ke sebuah ruangan yang luas, bersih, dan bermandikan cahaya matahari sore. Rumah itu berbau harum lemon dan cat baru. Perabotannya minimalis, modern, dan sangat mahal. Sebuah sofa bludru lembut berwarna gading diletakkan di atas karpet bulu yang tebal. Dindingnya dicat putih bersih. Tapi bukan perabotan itu yang membuat napas Andro dan Risma tercekat. Itu adalah dindingnya. Dinding ruang tamu itu adalah sebuah galeri pribadi. Puluhan lukisan tergantung di sana. Lukisan-lukisan dengan berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang berukuran raksasa memenuhi satu sisi dinding. Semuanya dilukis dengan gaya yang sama. Gaya yang mereka lihat sekilas di artikel berita itu. Kuat, penuh emosi, dan sangat hidup. Andro, yang pernah bermimpi jadi pengusaha, bisa melihat label harga kecil yang terselip rapi di beberapa bingkai. Matanya nyaris keluar saat membaca angka-angka itu. Puluhan juta, ratusan juta. Dan di banyak lukisan, tergantung label kecil yang elegan bertuliskan, terjual, koleksi pribadi. Mereka melihat lukisan sentuhan yang menghidupkan, gambar tangan seorang ibu yang penuh urat memijat kaki pucat. Mereka melihat pintu yang tertutup, gambar dua pasang sepatu dewasa yang melangkah pergi dari kursi roda kecil. Ini adalah kisah penderitaan mereka, yang diubah menjadi mahakarya bernilai miliaran. Dan di tengah ruangan itu, di dekat pintu kaca besar yang terbuka menghadap taman belakang yang hijau, berdiri sosok yang mereka cari. Tapi itu bukan bintang yang mereka ingat. Itu bukan bayi lumpuh berusia 3 tahun yang menangis dan tidak berdaya. Di depan mereka, berdiri seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Ia tinggi dan ramping. Ia tidak duduk di kursi roda. Ia berdiri tegak dengan kedua kakinya. Ia mengenakan celana jeans biasa dan kaos yang sedikit kebesaran, dilindungi oleh apron yang penuh noda cat warna-warni. Rambutnya diikat ekor kuda. Di tangan kirinya, ia memegang palet kayu yang penuh campuran cat minyak. Di tangan kanannya, ia memegang kuas. Bintang telah mendengar keributan di depan. Ia mendengar suara tawa yang asing dan suara ibunya yang tenang. Ia berjalan dari taman tempat ia melukis untuk melihat siapa yang datang. Ia berhenti saat melihat dua orang asing itu. Matanya, yang persis seperti mata Dina, menatap Andro dan Risma. Ia tidak menangis. Ia tidak takut. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin, tajam, dan penuh penilaian. Ia tahu siapa mereka. Ibunya telah menceritakan segalanya, mempersiapkannya untuk hari ini. Wajah Risma pucat pasi. Lipstik merahnya yang menyala kini terlihat konyol di wajahnya yang ketakutan. Gaun mewahnya tiba-tiba terlihat seperti kain lap murahan dibandingkan dengan apron penuh cat milik Bintang. Tidak. Bisik Risma. Tangannya yang gemetar terangkat menutup mulutnya yang menganga. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Andro mundur selangkah, menabrak kusen pintu. Kakinya lemas. Keringat dingin membanjiri kemeja sutra sewaannya. Pria yang baru saja tertawa terbahak-bahak itu kini tergagap. Itu bukan dia. Dina, siapa anak ini? Di mana Bintang? Teriak Andro panik, menolak menerima kenyataan. Lalu, matanya terpaku pada kaki Bintang. Kaki yang seharusnya lumpuh. Kaki yang kini berdiri kokoh di atas lantai marmer. Andro mengangkat jari telunjuknya yang gemetar, menunjuk ke arah Bintang. Suaranya pecah, penuh kengerian dan penyesalan yang tak terhingga. Kamu bisa jalan? Bintang memiringkan kepalanya sedikit. Ia melihat ayahnya yang gemetaran. Ia melihat wanita yang telah menghina ibunya. Lalu ia melirik Lani, anak perempuan ketakutan yang bersembunyi di belakang gaun Risma. Bintang mengalihkan pandangannya kembali ke Andro. Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengajukan pertanyaan baliknya. Suaranya tenang, jernih, dan menusuk jauh ke dalam jiwa Andro dan Risma. Kenapa? Tanyanya. Kaget? Dina melangkah maju dari teras. Ia tidak lagi terlihat tegang. Ia berjalan dengan tenang, berdiri di samping Bintang, dan meletakkan tangan pelindung di bahu putrinya. Dari posisinya yang baru, Dina kini menatap rendah pada dua sosok yang membeku di ambang pintunya. Senyum tipis, senyum pertama hari itu, tersungging di bibir Dina. Senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Selamat datang kembali, Andro, Risma, ujar Dina.
Suaranya terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Silakan masuk. Jangan berdiri di pintu. Masuk, dan lihatlah lebih dekat, beban, yang sudah kalian buang 7 tahun yang lalu. Keheningan di ruang tamu itu terasa pekat, hanya terganggu oleh napas Andro yang tersengal-sengal dan suara Risma yang tergagap. Dua sosok yang datang dengan kesombongan itu, kini berdiri membeku seperti patung garam, hancur lebur oleh kenyataan yang menghantam mereka. Andro adalah yang pertama hancur. Kakinya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia tersandung sofanya sendiri, atau lebih tepatnya, sofa sewaan yang ia pakai, dan jatuh berlutut di depan pintu. Matanya bergerak liar. Dari bintang yang berdiri tegak, ke lukisan-lukisan di dinding, lalu ke label, terjual. Pria itu mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan seorang pecundang yang menyadari bahwa ia telah membuang tiket lotre yang memenangkan hadiah utama. Tidak mungkin. Isaknya. Ia merangkak maju beberapa langkah, tangannya terulur ke arah bintang. Bintang, anakku. Itu ayah, nak. Berbeda dengan Andro yang lumpuh karena penyesalan, syok yang dialami Risma dengan cepat berubah wujud. Ketakutan itu menguap, digantikan oleh bara keserakahan yang menyala-nyala. Matanya yang tadinya membelalak ngeri kini menyipit, menghitung dengan cepat. Lukisan, uang, rumah, mobil. Ia tidak peduli bintang bisa berjalan. Ia hanya peduli bahwa anak lumpuh yang ia hina itu kini adalah mesin pencetak uang. Mas? Desis Risma, menyikut Andro yang masih menangis di lantai. Bodoh. Jangan menangis. Sadar, Mas. Ini semua ini uang. Risma bangkit. Ia merapikan gaunnya yang mencolok, mencoba mengembalikan sikap angkuhnya. Ia mengabaikan Andro. Ia berjalan mendekati bintang, senyum palsu yang mengerikan terpasang di wajahnya yang penuh riasan tebal. Bintang, sayang. Suaranya dibuat semanis mungkin. Kamu ingat tante, kan? Tante Risma, tante yang dulu pernah ke rumahmu. Bintang mundur selangkah, bersembunyi di balik Dina. Tatapannya tetap dingin. Wah, lukisanmu bagus sekali, nak. Pintar, ya. Risma mengulurkan tangannya, hendak menyentuh sebuah kanvas besar yang menggambarkan tangan Dina sedang memijat. Jangan sentuh. Suara Dina begitu pelan, namun terdengar seperti cambuk di ruangan itu. Risma menarik tangannya seolah tersengat listrik. Lukisan itu sudah laku, lanjut Dina, suaranya tetap tenang dan datar. Dan tanganmu terlalu kotor untuk menyentuh cerita hidup kami. Beraninya kamu, pekik Risma, wajah palsunya langsung luntur. Kamu sombong sekali sekarang, ya, Dina? Kamu lupa siapa yang bikin anak itu? Hah? Kalau bukan Mas Andro? Tepat saat konfrontasi itu akan memanas, bel pintu berbunyi. Dina, yang jelas sudah menduga kedatangan tamu ini, berbalik dengan tenang. Masuk saja, Pak. Tidak dikunci, panggilnya. Pintu terbuka. Pak Agung melangkah masuk, diikuti oleh seorang wanita yang membawa buku catatan dan seorang pria yang membawa kamera video profesional. Ah, Dina, Bintang, maaf kami sedikit terlambat. Jalanan macet, kata Pak Agung. Ia berhenti ketika melihat 3 sosok tak diundang di ruang tamu. Ia melihat Andro yang menangis di lantai, Risma yang memasang wajah marah, dan Lani yang bersembunyi ketakutan. Maaf, apa kami mengganggu? Wanita reporter itu langsung mengenali situasinya. Dram. Ini adalah bahan berita yang jauh lebih baik daripada sekadar wawancara biasa. Si juru kamera, tanpa diperintah, langsung mengangkat kameranya dan menekan tombol rekam. Lampu merah kecil di kamera itu menyala. Melihat orang-orang baru, melihat kamera, sesuatu dalam otak Andro terputus. Ini adalah panggungnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia tidak lagi melihat logika. Ia hanya melihat satu kesempatan untuk merebut kembali apa yang telah ia buang. Dengan raungan yang lebih mirip suara binatang terluka, Andro melompat maju. Bukan ke arah Dina. Bukan ke arah Risma. Ia melompat dan bersujud di kaki Bintang. Ia memeluk kedua kaki Bintang. Kaki yang dulu ia sebut cacat. Kaki yang kini berdiri kokoh. Bintang. Anakku. Maafkan ayah, teriak Andro histeris. Air mata dan ingus membasahi wajahnya. Ia menatap Bintang dengan tatapan memohon yang menjijikan. Ini ayah, nak. Ayah kembali untukmu. Ayah tidak bermaksud meninggalkanmu. Ayah khilaf, nak. Ayah dibutakan oleh cinta. Juru kamera itu memperbesar bidikannya. Ini adalah momen emas. Bintang,
Yang merasa jijik kakinya dipeluk oleh pria asing yang menangis ini, berusaha menarik kakinya. "Lepas," serunya. "Ayah tidak akan melepasmu lagi, nak. Ayah akan menjagamu sekarang. Ayah akan tinggal di sini bersamamu dan ibumu. Kita akan jadi keluarga lagi," ratap Andro. Dina hanya menonton dengan wajah tanpa ekspresi. Ia membiarkan Bintang menangani ini sendiri. Bintang, dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka, menarik kakinya dengan keras. Cengkeraman Andro terlepas, membuatnya jatuh terguling ke samping di lantai marmer. Bintang melangkah mundur, berdiri tegak di samping ibunya. Langkahnya yang sedikit tertatih saat ia bergerak cepat itu justru menunjukkan kekuatannya. Ia menatap Andro yang terkapar. "Ibuku yang menjagaku," kata Bintang, suaranya jernih dan menusuk. "Ibuku yang mengajariku berjalan. Ibuku yang ada saat aku sakit. Ibuku yang ada saat aku menangis. Kamu," Bintang menunjuk Andro, "kamu bukan siapa-siapa." Penolakan itu lebih tajam dari pisau. Andro, yang ditolak mentah-mentah oleh putrinya di depan kamera, berubah panik. Reputasinya hancur. Ia harus mencari kambing hitam. Ia berguling, lalu menunjuk Risma yang berdiri membeku. Dia racunnya," teriak Andro kepada Pak Agung dan reporter. "Dia yang meracuni pikiranku. Wanita iblis ini, dia yang memaksaku meninggalkan anak istriku. Dia yang bilang Bintang itu beban. Saya ini korban. Saya korban rayuannya. Tolong saya, Pak. Saya mau kembali ke keluarga saya." Mata Risma membelalak. Ia tidak percaya Andro mengkhianatinya secepat itu. Uang yang ia harapkan kini terancam lenyap, dan ia dijadikan satu-satunya penjahat. Kemarahannya meledak. "Apa maksudmu, Mas? Apa? Enak saja kamu bicara," jerit Risma, suaranya melengking memekakan telinga. "Kita sepakat. Kamu yang bilang kamu muak hidup miskin. Kamu yang bilang Dina istri kumal dan penampilannya memalukan. Kamu yang bilang kamu tidak sudi punya anak cacat." Risma kini beralih menatap Dina, matanya menyala-nyala penuh kebencian. "Dan kamu, Dina, jangan senang dulu. Kamu pikir kamu siapa? Bidadari? Kamu pikir kamu sudah menang? Bintang itu anak Andro, darah dagingnya. Ada hukumnya. Semua lukisan ini, semua uang ini, rumah ini, setengahnya adalah hak Mas Andro. Itu hak kami. Itu hak Lani, adiknya." Dalam puncak keserakahan dan keputusasaannya, Risma melakukan kesalahan fatal. Ia melihat lukisan pelukan di tengah badai yang ukurannya paling besar, yang Dina gantung di dinding utama. Ia tahu itu lukisan termahal. "Ini milik kami. Berikan." Risma melompat maju, tangannya yang penuh cincin imitasi terulur, kuku-kukunya yang panjang dan runcing siap merobek kanvas itu dari dinding. Namun, ia tidak berhasil. Dina, yang sejak tadi diam, bergerak lebih cepat. Ia mencekal pergelangan tangan Risma di udara. Cengkeramannya, yang terbentuk dari 7 tahun mengangkat beban hidup, mengangkat galon air, dan mengulek bumbu, terasa seperti baja. Risma meringis kesakitan. Ia mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Dina menatap lurus ke mata Risma. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti. "Kamu," desis Dina, suaranya sangat pelan namun terdengar oleh mikrofon reporter. "Tidak punya hak atas apapun di rumah ini, dulu, sekarang, dan selamanya." Dina melepaskan cengkeramannya dengan satu sentakan keras, membuat Risma terhuyung mundur. Dina lalu berbalik dengan tenang ke arah Pak Agung, mengabaikan Andro dan Risma seolah mereka adalah perabot rusak. "Pak Agung," kata Dina sopan, "maaf merepotkan. Bisa tolong panggilkan keamanan kompleks? Sepertinya ada sampah yang lupa dibuang oleh petugas kebersihan pagi tadi." Perkataan Dina adalah perintah eksekusi. Pak Agung, yang wajahnya memerah karena marah melihat drama menjijikan itu, segera mengeluarkan ponselnya. "Segera kirim 2 petugas ke blok C nomor 10. Ada penyusup yang membuat keributan." Andro dan Risma membeku. Keamanan? Penyusup? Dipermalukan di depan kamera, ditolak oleh Bintang, dan sekarang mereka akan diusir seperti penjahat. Ini adalah akhir dari segalanya. 2 orang satpam berbadan tegap tiba dalam 3 menit. Mereka sudah sering mendengar cerita kesuksesan Ibu Dina dan putrinya. Mereka tahu siapa pemilik rumah ini. "Ada apa ini, Bu Dina?" tanya satpam itu dengan hormat. "Tolong, Pak," kata Dina, suaranya kembali tenang. "Bantu 2 orang ini menemukan jalan keluar. Mereka tersesat." "Bukan. Saya ayahnya. Ini rumah saya," teriak Andro,
mencoba perlawanan terakhir. Satpam itu menatap Andro dari atas ke bawah. Rumah Bapak? Bapak tidak terlihat seperti pemilik rumah ini. Ayo, keluar. Andro dan Risma tidak punya pilihan. Mereka digiring paksa keluar. Andro terkulai lemas, penyesalannya kini berubah menjadi kekosongan yang hampa. Anakku, uangku. Ia meracau pelan. Risma, di sisi lain, masih berapi-api. Ia menyumpah serapah, memaki Dina sebagai wanita jahat, memaki Satpam, memaki dunia. Lani, yang sejak tadi terabaikan, ditarik paksa oleh Risma, menangis ketakutan. Mereka diseret keluar dari gerbang pagar, tepat ke jalanan kompleks yang sepi. Pak Agung, reporter, dan juru kamera mengikuti mereka, menjaga jarak, tapi kamera itu tetap menyala. Beberapa tetangga, penasaran mendengar keributan, mulai keluar dari rumah mereka. Dan di sanalah, di jalanan itu, karma sesungguhnya sedang menunggu mereka. Sebuah mobil derek besar sedang menyelesaikan tugasnya, mengaitkan kaitan baja ke roda depan mobil sedan hitam mengkilap sewaan mereka. Hei, apa-apaan ini? Itu mobil kami, teriak Risma panik. Seorang pria berpenampilan rapi keluar dari mobil derek, memegang sebuah tablet. Atas nama Tuan Andro, tanyanya datar. Saya dari perusahaan rental. Kartu kredit yang Anda gunakan untuk jaminan ditolak oleh bank. Sudah melampaui batas maksimum dan ada laporan gagal bayar. Sesuai prosedur, unit kami tarik kembali. Segera. Wajah Andro seputih kapas. Habis. Sisa batas kredit terakhirnya, satu-satunya penyambung hidupnya, telah habis. Mereka kini terdampar. Diusir, dipermalukan, dan tidak punya kendaraan untuk lari. Bagi Risma, ini adalah titik puncaknya. Pria yang ia bela. Pria yang ia pikir akan memberinya kekayaan. Pria yang membuatnya meninggalkan segalanya. Ternyata seorang pecundang, seorang pembohong, seorang yang bangkrut. Mobil itu mulai diangkat. Harapan terakhir mereka untuk melarikan diri dengan sedikit harga diri kini melayang di udara. Ini semua salahmu. Risma menjerit seperti orang gila. Ia melompat ke arah Andro, tidak lagi peduli pada tetangga, pada kamera, atau pada putrinya sendiri. Ia menyerang Andro. Ia menjambak rambut berminyak suaminya, mencakar-cakar wajah Andro dengan kuku imitasi merahnya. Pria tidak berguna. Penipu. Kamu bilang kita akan kaya. Kamu bilang kamu hebat. Lihat sekarang. Kita jadi tontonan. Kamu bangkrut. Kamu membuatku malu. Lepas, Ris, sakit. Andro, yang dipermalukan, mendorong Risma dengan keras. Kamu yang meracuniku. Kamu yang matre. Setiap hari minta uang. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan pernah meninggalkan Dina dan Bintang. Aku bisa kaya sekarang. Kamu sumber masalahnya. Mereka bergulat dan bertengkar seperti dua anjing jalanan di tengah jalanan kompleks yang mewah. Saling memaki, saling menyalahkan. Lani, anak mereka, berdiri sendirian di trotoar. Ia menangis histeris. Boneka rusaknya, satu-satunya temannya, jatuh dari genggamannya dan menggelinding ke tengah jalan. Lani, dalam kepanikannya, berlari mengejar boneka itu. Bonekaku. Ia berlari ke tengah jalan, tidak melihat sebuah sepeda motor yang melaju dari tikungan. Lani. Jeritan itu datang dari teras rumah. Bukan dari Risma. Bukan dari Andro. Itu adalah suara Dina. Pengendara motor itu mengerem mendadak. Suara decitan ban memekakan telinga. Motor itu berhenti, hanya berjarak beberapa senti dari tubuh mungil Lani. Lani jatuh terduduk di aspal, menangis ketakutan. Lututnya tergores dan berdarah. Andro dan Risma membeku. Mereka berhenti berkelahi. Mereka menatap putri mereka yang nyaris celaka. Mereka baru sadar telah melupakan anak itu. Pengendara motor itu membuka helmnya. Kalian orang tua macam apa? Bentaknya marah. Bertengkar sampai anak sendiri mau mati. Gila kalian, ya? Tetangga-tetangga bergidik ngeri. Reporter itu merekam semuanya. Wajah Andro dan Risma. Pertengkaran mereka. Kelalaian mereka. Anak mereka yang menangis berdarah di jalanan. Dan Dina, yang berdiri di teras rumahnya, menatap mereka dengan tatapan kasihan. Mereka telah kehilangan segalanya. Uang, harga diri, martabat, dan hampir saja kehilangan anak mereka karena keserakahan mereka sendiri. Mereka kini tidak punya apa-apa, saling membenci, terjerat utang, dan terbukti di depan umum sebagai orang tua terburuk di dunia. Satpam kompleks akhirnya melerai. Sudah.
Pergi kalian dari sini. Bikin malu saja. Andro, hancur total, harus memapah Risma yang kini menangis histeris. Lani dipapah oleh satpam lain, yang menatap kedua orang tuanya dengan tatapan jijik. Mereka bertiga berjalan kaki, tertatih-tatih, keluar dari gerbang kompleks. Pergi menuju masa depan mereka yang suram, penuh utang, dan saling menyalahkan. Di teras, Dina menghela napas panjang. Ia memeluk Bintang, yang tubuhnya sedikit gemetar. Sudah, nak, bisik Dina. Sudah selesai. Iblisnya sudah pergi. 1 bulan kemudian. Pemandangan berganti ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ramai. Dina, mengenakan gamis elegan dan hijab terbaiknya, mendorong troli yang penuh koper. Ia tidak lagi terlihat seperti penjual nasi. Ia terlihat seperti seorang pengusaha wanita yang sukses dan percaya diri. Di sampingnya, berjalan Bintang. Usianya kini hampir 11 tahun. Ia memakai jaket musim dingin yang baru. Ia berjalan tanpa tongkat. Langkah kaki kirinya masih menyisakan sedikit jejak. Pengingat permanen akan masa lalunya, tapi langkah itu penuh keyakinan. Mereka berhenti di depan papan keberangkatan yang besar. Ibu, Bintang gugup. Bisik Bintang, matanya tertuju pada satu baris tulisan, Paris, Charles de Gaulle, on time. Dina tersenyum, merangkul bahu putrinya. Kenapa gugup? Pameran tunggal pertamamu di Eropa sudah menunggu. Pak Agung bilang, galeri di Paris itu suka sekali dengan lukisan pelukan di tengah badai milikmu. Bintang menatap ibunya, matanya yang bening bersinar. Bukan itu, Bu. Bintang gugup, karena Bintang bahagia sekali. Rasanya seperti mimpi. Dina memeluk putrinya erat. Ia mencium kening Bintang. Ini bukan mimpi, sayang. Ini adalah takdir yang kita perjuangkan. Kita berhasil. Allah Maha Adil. Kamera menjauh, menunjukkan punggung seorang ibu berhijab yang dulu dibuang, dan seorang anak perempuan yang dulu disebut cacat. Keduanya berjalan berdampingan, mendorong troli mereka, melangkah pasti menuju gerbang keberangkatan internasional. Mereka meninggalkan semua bayangan kelam masa lalu, berjalan lurus menuju masa depan yang cerah dan penuh cahaya.